legislatif itu menjadi penting. Kita periode pertama Pangesti ini SPSB kita juga dukung, dan alhamdulillah hubungannya baik-baik saja gitu, meskipun Pangesti agak lupa gitu ya dengan kita tentunya. Itu periode pertama, dan harapannya untuk periode kedua itu beliau minimal 30% pikirannya itu mau memikirkan nasib buruh di Kabupaten Semarang. Sepakat? Karena kita paham pada periode pertama beliaunya sangat sibuk, mikiri kabupaten itu luas dibandingkan dengan umpama Salatiga kan itu. Sehingga terkait dengan kepentingan buruh, khususnya yang lebih penting itu tentang pengupahan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi yang pertama, ketika bicara Undang-Undang Nomor 11 2020 terus diganti menjadi Undang-Undang Nomor 6 2023, di mana isinya sama gitu ya, tidak berubah, meskipun kawan-kawan SPSB itu berjuang sangat intens. Kalau kita cermati bahwa isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu mendegradasi daripada kesejahteraan buruh. Contoh kecil umpamanya tentang pesangon yang dulu dua kali, sekarang menjadi 1,5 beberapa ribu. Begitu juga terkait dengan masalah kontrak, dulu dibatasi 3 tahun, sekarang 5 tahun. Terus banyak pasal-pasal yang lain, itu posisi daripada pekerja itu semakin kurang baik. Harapannya insya Allah itu ya, karena kita insya Allah juga 2 kali mendukung Pangesti ini, seperti yang saya sampaikan di muka. Kami mohon 30% pikiran Bapak itu mbok mikirin buruh Pak di Kabupaten Semarang. Kami sangat paham, kami sangat mengerti beban pikiran Bapak banyak mikiri kabupaten yang sangat luas itu. Terus yang selanjutnya, kita masih dalam posisi transisi. Di bulan ini kepala negara sudah ada pergantian, secara otomatis akan berdampak kepada ketenaga kerjaan. Harapannya apa? Harapannya insya Allah presiden yang baru itu akan lebih baik. Mudah-mudahan Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapuskan gitu ya. Amin. Selanjutnya sampai dengan bulan Oktober ini, karena di pusat terjadi masa-masa transisi, untuk pengupahan sampai saat ini Permenakernya belum diterbitkan. Jadi apakah masih pakai PP 36 apa PP 35 ya? Atau akan diganti? Kalau kita lihat bahwa historisnya itu tentang pengupahan itu, ketika zamannya Permen 13 2012 itu kenaikan kita itu ringnya antara 15 sampai 10. Ada PP 78 2015 itu menjadi turun, dipatok 8%. Sekarang ini PP yang baru itu dipatok hanya 5%.
Sementara inflasi sangat tinggi, kebutuhan juga sangat tinggi, jadi tidak imbang. Nah, harapannya kami dari seluruh Presidium Gempur yang terdiri daripada Ketua SPSB sudah matur pada tanggal 26 Oktober, 16 Oktober, sudah banyak diskusi dengan Pak Bupati gitu ya. Kok saya ngomongnya susah gitu ya kalau pakai langsung aja kan gitu ya. Dengan Pak Bupati sudah diskusi banyak. Salah satunya beliau sudah mengeksekusi terkait dengan dana APBD kebutuhan daripada Nakertrans. Di sana kami konsennya di BLK. BLK itu sudah dinaikkan anggarannya untuk upskilling dan reskilling. Upskilling itu yang punya skill dinaikkan, yang reskilling itu yang nggak punya skill diberikan pembekalan. Ini nanti kami mohon juga ke Pak Bupati kemarin itu agar BLK itu lebih dimaksimalkan. Mungkin kerjasama dengan LPLP juga. Nanti kita dengar sama-sama, karena kemarin tanggal 23 atau 24 itu tidak keliru, itu sudah masuk ke Banggar Pak ya, untuk apa APBD-nya, RAB-nya. Selanjutnya kami mengharapkan bahwa masa-masa transisi ke pemerintahan ini, mari kita sama-sama menunggu terkait dengan, karena panjenengan tetap bicaranya upah. Upah itu tolak ukurnya kan gitu ya. Serikat pekerja itu akan diukur dari tolak ukur kenaikan upah. Nah, kenaikannya besar itu panjenengan gak pernah muji kan gitu kan. Tapi nah, kenaikannya kecil, pengurusnya dibully kan gitu kan. Padahal yang menentukan ya bukan Pak Bupati juga, bukan gubernur juga, karena memang sudah ada aturan-aturan dari pusat. Kita dari SP sudah tidak kurang-kurang sampai melakukan judicial review ke MK, namun kita selalu kalah. Kenapa kita tidak pernah berhasil begitu? Karena memang di sisi lain pengusaha juga lebih kuat begitu untuk mengamankan daripada modalnya. Nanti di sesi selanjutnya ada dialog. Dan harapannya, ini Pak Bupati harapannya sih ada Pak Kadis, ada Pak Bondan, mungkin juga ada Ibu Wakil gitu kan. Jadi biar Pak Bupati nggak dikeroyok begitu. Tapi apapun itu nanti Pak Bupati ini sharing aja begitu. Jadi tidak ada maksud untuk ya memojokkan jenengan atau dan lain-lain. Jadi kami dari buruh harapannya periode kedua ini insya Allah Pak Bupati bisa konsen untuk memperjuangkan kepentingan daripada pekerja di Kabupaten Semarang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat makan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempur, Mutiara, menang. Terima kasih. Titip 30% kepada Bapak Bupati mendatang untuk memikirkan nasib buruh Kabupaten Semarang.
Baik, selanjutnya kehormatan kami berikan kepada Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH untuk menyampaikan sambutannya selaku calon bupati periode 2024-2029. Waktu kami persilakan. Cuman ini aspirasi dari Gempur, dari rekan-rekan Gempur, mohon ini ditampung, diperjuangkan di rapat badan anggaran. Walaupun saat ini baru tahapan pembahasan APBD Pak ini. Jadi APBD saya baru dibahas, kemudian nanti kalau tidak salah nanti sampai besok Selasa di komisi pembahasannya, kemudian nanti ditarik di badan anggaran yang berikutnya. Jadi kami sudah sampaikan dan nanti kita bersama-sama membantu mengawal Pak, tapi tidak usah demo, telepon-teleponan aja atau diskusi sambil ngopi aja. Setuju Pak ya? Nah, semoga nanti apa yang menjadi harapan kita nanti bisa mendapatkan anggaran sesuai dengan aspirasi. Tapi semuanya kira-kira apa tuh aspirasinya gitu Pak ini? Betul ya? Kan belum pada tahu nih yang belakang nih yang mau diskusi. Bapak sekalian kami hormati, yang pertama terkait dengan program pemerintah daerah saat ini yang sudah kami laksanakan. Barangkali mohon maaf nanti Bapak Ibu juga nanti ada yang membutuhkan aspirasi. Yang pertama kaitannya dengan bantuan untuk RTLH, rumah tidak layak huni. Ini kita ada setiap tahun ada sekitar 1.000. Ini yang dari APBD, ada juga yang PSPS, ini dari Kementerian PUPR. Ini kita tahun ini juga dapat kurang lebih ada 1.600-an Kabupaten Semarang. Nanti bisa kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang berikutnya terkait misalnya dengan BPJS yang kesehatan Pak. Juga nanti akan kita sisir Pak. Kita duduk bersama, kita juga minta bantuan teman-teman serikat pekerja Pak. Yuk kita buka-bukaan dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Kita buka-bukaan karena hitungan kami juga tenaga kerja yang kami bayari BPJS kesehatannya. Data yang saya dapatkan masih ada sekitar berapa? 10.000. Awalnya 26.000 kita sisir, ini tinggal 10.000. Harapannya bakal nanti dibayar oleh perusahaan uang yang membayar 10.000 kurang lebih 1 tahun sekitar 5 miliar. Ini bisa kita alokasikan untuk membantu membayari masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat tidak mampu. Sepakat ya Bapak ya? Ya. Kalau dulu ada kekhawatiran dari teman-teman pekerja, kalau nanti ini saya cabut yang bayar perusahaan, seandainya saya di PHK, perusahaannya nanti tidak sehat karena COVID, nah itu yang dikhawatirkan siapa yang akan bayar BPJS saya, betul ya? Di visi misi kami ini termasuk tenaga kerja yang kena PHK untuk BPJS kesehatan apabila sakit kami bayari dari pemerintah daerah gratis. Ya, gratis. Termasuk mohon maaf ibu-ibu yang melahirkan, yang banyak minta ini. Ini mau operasi sesar, masuk jam 8, jam 11 operasi, belum punya BPJS Pak. Akhirnya hanya dengan foto KTP kami bantu bersama Pak Kepala Dinas Kesehatan, 10 menit langsung bisa dipakai. Cukup 10 menit. Karena Kabupaten Semarang saat ini sudah UHC untuk BPJS. Kalau sebelum UHC Pak, itu nanti aturan yang terkini menunggu 1 bulan baru aktif. Daftar, bayar, nunggu 1 bulan. Nah sekarang 10 menit. Ini kita sampaikan, mungkin ada tetangga, saudara, ibu bapak, orang yang sepuh-sepuh, yang sakit, kadang bingung mengurus BPJS, mohon nanti bisa difasilitasi bareng-bareng. Siap. Ini BPJS. Yang berikutnya, Bapak sekalian, kemarin juga kita diskusi dengan beliau-beliau kaitannya dengan penanggulangan stunting, Pak. Stunting, kami diskusi dengan Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak. Mohon maaf, khususnya ibu-ibu yang hamil, ini kita rumuskan bagaimana dari perusahaan memberikan tambahan makanan agar anak yang dikandung nanti tidak stunting.
Ya. Sepakat nggak, ibu-ibu? Ya. Ini kalau hati-hati kadang, mohon maaf, kita juga sempat diskusi Pak ya, kita sampaikan apa adanya. Ini sudah ada tambahan asupan gizi yang seimbang. Ini yang untuk ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan kemarin itu ada aspirasi untuk ini yang ibu-ibu punya anak yang kecil ya Pak? Ya, apa Pak? Daycare ya. Itu daycare itu nanti kita rencana kita siapkan. Kami sudah diskusi dan hari ini juga saya telepon sama Pak Kepala DPU, yaitu barangkali memungkinkan nanti dicek kaitannya dengan rumah susun, misalnya kita off-kan 3 kamar atau 4 kamar, itu nanti bisa dipakai untuk itu. Siapa yang menolak, kami serahkan kepada teman-teman semuanya. Setuju ya? Sewanya bagaimana Pak? Nanti bukan dengan saya. Ya, karena ini untuk membantu teman-teman pekerja. Kapan kita sudah diskusi, sudah telepon langsung saya, terutama yang ada di Pringapus misalnya, rumah susun di Pringapus, nanti tata. Itu. Kalau mau disebut dulu nggak ada masalah. Nanti komunikasi dengan Pak Kepala Dinas, Pak Kepala DPU, terutama pengelola di sana, sudah aja Pak yang ini yang mau kita pakai. Dan tentunya itu nanti juga butuh tempat peralatan yang lain Pak. Itu nanti kita diskusikan. Termasuk yang mencari tenaga siapa? Panjenengan, bukan kita. Siap. Betul ya? Ya itu mau aja. Nanti secara regulasi seperti apa? Yang penting itu harus normatif. Itu. Kayak dikir beban untuk ngomong anak ya. Kemudian juga ibu bapak sekalian, yang berikutnya tidak pada untuk perumahan karyawan kami siap untuk memfasilitasi sambil kita menunggu kebijakan dari Bapak Presiden yang baru. Sepakat ya? Karena apa? Kemarin saya membaca YouTube di sini itu Pak siapa? Adanya Bapak Presiden Pak Hasim. Pak Hasim ya. Di sini kan ada rencana kaitannya dengan pajak perumahan yang akan Gratiskan. dihilangkan. Di sini di YouTube, silakan dibaca nanti di bapak cari aja, nggak apa-apa. Kalau itu betul itu akan sangat membantu untuk teman-teman semuanya. Nah nanti peran pemerintah daerah bagaimana kita duduk bersama kita diskusi. Karena ini sangat teknis, nanti kita sambil jalan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya bapak sekalian terkait dengan masalah yang lain kemana ada seperti juga transportasi, ya, itu nanti kita diskusi juga. Kita diskusi khusus kalau yang kaitannya dengan transportasi. Sementara ini kami dari pemerintah daerah memberikan bantuan untuk transport anak-anak sekolah yang kita gratiskan yang ada di pinggiran-pinggiran. Anggarannya cukup besar. Anggarannya kurang lebih 600-an juta satu tahun. Nah kebetulan tadi malam kita juga diskusi sama teman-teman dari Organda. Ini tadi malam kita juga diskusi. Ini juga nanti bisa manfaat untuk putra-putri Bapak Ibu yang jauh dari sekolahan, mungkin juga yang ada di pinggiran-pinggiran. Ya seperti Pringapus, Sumowono, ada dari Beringin, ada dari Banca. Ini juga kita siapkan. Nanti ada rutenya, Nanti agar itu bisa. Yang berikutnya Bapak sekalian, juga untuk membantu meringankan beban putra-putri Bapak Ibu yang saat ini masih sekolah SD negeri swasta termasuk MI, SMP negeri swasta termasuk MTS, kami setiap tahun menyiapkan bantuan beasiswa. Ya, untuk yang SD ini ada 3.000 siswa, untuk yang SMP ada 1.500 siswa. Kemarin dari Pak Sumantang, Pak Nudin dan juga teman-teman yang lain juga mengusulkan minta kuota, betul Pak? Betul. Ya. Nanti dibagi aja tidak apa-apa. Jadi yang SD itu 500.000, yang SMP 750.000.
nanti dibagi. Misalnya dari kuota yang ada, Pak ini saya minta 150 atau 200, nanti kita tampung lewat saya langsung. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ada beasiswa, kemudian apa ini nanti untuk yang penitipan anak ya putra putri, dan juga nanti untuk program-program yang lain. Dan nanti harapan kita dan nanti kita bareng-bareng ini, nanti harapan kita juga nanti jajaran karyawan bisa semakin meningkat. Bapak sekalian yang kami hormati, di satu sisi kita juga bersama-sama memikirkan kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Harus ada keseimbangan, perusahaannya juga jalan, tapi karyawannya juga semakin Sejahtera. Amin. Ini saya memberikan gambaran Bapak sekalian. Ini jangan diangkat Mas. Jadi akhir tahun 2021 Bapak sekalian yang hormati, masih banyak program-program kami sebenarnya, tapi nanti kalau saya banyak menyampaikan, nanti Bapak Ibu tidak ada kesempatan untuk menyampaikan kepada kami. Jadi nanti mungkin ini secara inti kami sampaikan. Yang intinya Bapak semuanya, kami ucap terima kasih atas dukungan, bantuan, kerjasama dan beliannya kepada pasangan Ngesti Nugraha Nur Arifah. Setelah nanti jadi, saya juga diingatkan nanti harapan kita minimal 6 bulan sekali kita adakan ngopi bareng, ya. Iya. Oh termasuk ini kemarin ada usulan untuk tadi PLK tadi yang kita sampaikan, kemudian apa itu? Maide juga anggarannya sudah saya usulkan langsung kemarin, saya telepon ada beliau-beliau, kemudian lagi apa ya? Ya, kemudian ada beberapa itu ya, ada beberapa usulan sudah kita tampung, sudah kita usulkan langsung, dan nanti ini kalau ada Pak Bondan nanti kita sampaikan lagi agar nanti tidak lupa. Ya, jadi prinsipnya apa yang kemarin kita diskusikan sudah kita sampaikan. Sales package juga teleponnya, semoga nanti bisa terkawal dan juga nanti semoga bisa disetujui oleh para Bapak Ibu anggota Dewan dan rangka bersama-sama dengan teman-teman seluruh kerja untuk membangun Kabupaten Semarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali. Mutiara. Menang. Lanjutnya. Ngesti Arifah. Lanjutkan. Ini. Ngesti Arifah. Menang. Lanjutkan itu saja. Perikatan. Ngesti Arifah. Menang. Lanjutkan. Terima kasih. Atas untuk kita semua. Terima kasih penyampaian dari Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH yang selalu menyemangati kita semua untuk kesejahteraan buruh di Kabupaten Semarang. Gembul! Mutiara! Menang. Lanjutkan! Luar biasa. Baik, acara yang kelima yaitu penyampaian aspirasi dan dialog. Kepada Bapak Insinyur Sumanta, waktu dan tempat kami persilahkan. Sini apa? Hah? Ah, mana?